Assalamualaikum. Ya. Hai. Welcome back Hariku by me Haruma. Apa kabar? Selalu itu yang ditanyain. Yes, aku nggak usah nanya kabar deh. Tapi doaku selalu supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, untuk kali ini Mam Haruma mau ngapain? Ya? Seperti yang kemarin aku bilang di vlogku yang TWM ke-14, aku bilang hari ini aku coba rangkumin deh dari programku yang pertama yang mana ada di Talk With Me 3 sampai dengan yang kemarin. Biar nih yang baru gabung, hai buat mam yang baru gabung ataupun yang selalu ada stay tune di channelku ini, aku ucapkan terima kasih. Semoga apa yang aku berikan, informasi yang aku berikan, sharing-sharing ini bisa bermanfaat. Semoga TWM ini bisa bermanfaat dan yang paling terpenting adalah bisa menjadi mood booster untuk kita semua. Ya, mari kita rangkum. Maksudnya adalah biar mungkin kelamaan ya, kejauhan kalau nonton dari Talk With Me 3 sampai ke atas. Mam Haruma ketahuan banget sih mau nyari jam tonton. Enggak gitu juga. Dapat jam tonton alhamdulillah. Enggak juga ya sedih. Bang. Cuman it's okay, that's not important. Maksudnya itu bukan sesuatu yang memang terpenting buat aku, walaupun aku butuh, cie. Nah, jadi aku coba rangkumin ya, karena ada yang nanya nih kemarin Mam Haruma katanya, coba dong, aku kan udah mau buat, dia udah ada buat video, cuman stepnya yang seperti Mam Haruma suka bilang itu apa sih? Aku soalnya kalau ngikutin dari yang 3 itu kayaknya panjang banget Mam Haruma gitu kan. Oke, aku coba rangkumin ya, seperti janjiku yang kemarin. Oke, yang paling pertama sih apa sih? Sebenarnya yang paling penting itu apa sih kalau kita mau ngebuat channel YouTube itu gitu kan? Yang paling penting adalah tujuannya. Ya kan, tujuan kamu untuk apa? Nggak bisa yang namanya membohongi, tujuannya pasti adalah dolar. Kalau udah ngeliat dolar, ijo deh kayak jilbabku ini. Ya kan? Oh ya, untuk jilbabku ini aku thank you buat yang kemarin aku pernah review. Nah, aku pakai lagi nih jilbabnya. Keren kan? Aduh, muji diri sendiri. Emak-emak biasa suka kayak gitu. Ada ibu-ibu guys. Ya, pertama adalah tujuannya apa? Target ya. Monetisasi pasti itu untuk YouTuber pemula seperti aku. Monetisasi adalah tujuan utamanya, yang mana memang setelah monetisasi adalah yang dituju adalah pasti adalah dolar ya. Tapi please, untuk pertama jangan dulu kita terlalu jauh berpikir tentang dolar tersebut. Untuk mikirin 4.000 jam tonton aja jangan dulu. Dalam artian tetap bertarget, tapi jangan bagaimana caranya nih kita bisa dapat 4.000 jam tonton dan 1.000 subscriber, bagaimana caranya, yang penting monetisasi. No. Target utama kita adalah memang monetisasi, tapi kita tetap harus berproses. Seperti yang selalu aku bilang, jangan pernah karena kita punya target itu lalu menghalalkan segala cara. Ya, banyak kan hal-hal yang nggak dianjurkan oleh YouTube. Ya, pasti mam ataupun teman-teman yang lain pasti tahu deh. Udah kurang lebih tahu bahwasannya banyak hal-hal yang nggak dianjurkan oleh YouTube. Jadi kalau menurut aku pribadi, seperti yang aku pernah bilang, yang paling pertama adalah isi video. Isi video itu apa ya? Kontenmu. Kamu itu kan konten kreator. Berarti isi video itu adalah yang paling pertama dan sangat menentukan. Setelah kamu sudah tahu isi kontenmu itu apa, arahnya mau kemana, ceritanya itu apa, kedua, kamu konsisten dalam upload. Paling utama pertama adalah konsisten, paling nggak kamu tahu dalam seminggu kamu itu mau berapa kali upload. Itu dulu.
Semakin sering akan semakin bagus. Bagus-bagus kalau bisa tiap hari. Biar apa? Biar banyak. Satu, yang paling pertama adalah biar banyak berproses, biar pengalamannya tambah banyak, jadi tambah banyak pula belajarnya. Kalau kita bikin setiap hari, kita semakin tahu, oh ini letak bagusnya di sini. Oh ini kalau aku angle-nya dari sebelah sini akan kelihatan lebih gede gitu. Tapi kalau angle-nya sebelah sini kayaknya lebih oke. Nah, contohnya kurang lebih kayak gitu. Atau ternyata explore rumahku bagusnya di titik yang ini, ambil kameranya, angle-nya kayak gini. Nah, itu maksud aku, semakin kita berproses maka kita semakin akan banyak belajar, jadi tahu titik-titik yang bagus dari yang kita mau ambil si videonya itu. Kecuali kalau memang yang profesinya sudah sebagai kameramen ataupun yang memang di bidang-bidang itulah ya, mungkin tanpa harus belajar ya memang sudah mumpuni ilmunya karena sudah berpengalaman sebelumnya, suka bikin video klip, bikin film dan sebagainya. Kita jangan bicara itu, kita lagi bicara tentang YouTuber pemula, dari pemula untuk pemula. Yang paling penting pertama adalah video, isi video sama dengan konten kita ya. Yang kedua adalah konsisten dalam upload, dan aku menyarankan semakin sering semakin bagus. Semua kebanyakan aku tonton YouTuber yang udah jadi-jadi itu semua pada bilang adalah semakin sering semakin bagus, semakin sering semakin bagus. Dan yang ketiga adalah network, perluas jaringan. Itu aja dulu. Jadi apa nih Mam Haruma? Aku udah ada ininya ya, udah ada kontennya. Tapi jangan lupa, itu kalau kita sudah siap untuk membuat channel. Tapi dasarnya itu adalah yang aku pernah bahas juga, dari diri kitanya itu apa? Istiqomah. Kalau doa udah paling utama, kita jangan bahas lagi. Setiap mau ngapa-ngapain selalu berdoa, ya kan? Ikhtiar, istiqomah itu ya. Dan kita harus siap dengan rintangan. Apapun rintangannya pasti ada solusi, pasti ada. Nggak ada rintangan, nggak ada solusinya. Udah step 1 itu. Kedua, masuk ke dalam videonya, udah ready dengan videonya, langsung tentukan uploadnya itu mau berapa kali seminggu, mau 5 kali, mau 7 kali, mau 6 kali. Untuk yang masih awal seperti aku usahakan setiap hari sambil belajar setiap hari. Setelah itu sudah bisa mulai konsisten setiap hari. Konsistenlah dalam jam, konsistenlah dalam waktu kita upload. Yang paling terakhir adalah konsisten dalam durasi. Nah, udah kan? Jadi yang paling terpenting sesungguhnya itu dulu. Setelah itu sudah dijalankan, panduan kita, acuan kita adalah yang sering aku bilang analistik. Jadi jangan pernah kamu salah kaprah kalau kamu membuat sesuatu tapi kamu nggak buka itu analistiknya. Karena analistik itu adalah acuan kita untuk belajar. Evaluasi. Oke? Itu garis besarnya yang aku rangkumin. Nah, jadi jangan salah paham. Kalau bisa nih, kalau memang kontennya sudah mau tiap hari ataupun 5 kali seminggu, paling nggak kita udah punya stok 3 video biar kita nggak untuk awal ya, biar kita nggak pusing-pusing amat. Karena kita kan namanya baru, semuanya serba lambat. Aku waktu awal-awal itu baru itu aku bisa punya stok itu 4 video. Kalau sekarang mungkin aku stoknya 1 gitu ya, karena aku gini, aku udah tahu apa yang aku mau omongin. Aku tahu aku ngambil video itu 30 menit, jadi aku cuma butuh waktu cepat. Cuma kadang-kadang kita ribet di editnya, karena ya itu edit yang pasti yang YouTuber pemula yang sudah pernah ngerasain emang gitu kan ya. Kalau aku kebetulan aku nggak ngedit, yang ngeditin aku adalah Yandanya Aun, karena kita udah bagi tugas ya kan. Nah, setelah itu udah ready semuanya, mulai deh upload. Nah, udah mulai upload ya kan, datengin deh tuh yang disebut network itu ya. Jangan sayang-sayang kuota Cin ya. Ya namanya pemula mau terjun di dunia YouTube berarti kita berhubungan sama yang namanya kuota. Jadi jangan sampai kekurangan kuota. Oke? Tuh datengin deh yang namanya YouTuber yang udah besar, juga YouTuber yang sekelas kita yang sama-sama pemula. Ya kan, komen di situ, tonton, tapi jangan lupa, jangan cuma
datang terus komen. Jangan ya. Tonton dulu biar itu juga bisa jadi pelajaran kita. Tonton, komen. Nah, dari situlah orang bisa lihat kita juga, memperluas jaringan sehingga kita bisa nambah teman, nambah jam tonton, nambah subscriber, nambah viewers. Gitu ya. Jadi aku saranin itu yang paling terpenting untuk awal. Jangan pernah ada alasan aku nggak bisa konsisten, aku nggak repot dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, kalau memang dirimu masih mau seperti itu, memang keadaannya seperti itu, tapi jangan pernah mempunyai target besar. Oke? Karena aku selalu bilang YouTube itu bukan cuma sekedar lucky, bukan cuma sekedar keberuntungan. Ya, YouTube itu about content creator. Content creator itu adalah seseorang yang berkreasi. Apa yang akan kamu beri? Apa yang akan kamu beri kepada orang? Apa daya tarikmu sehingga orang bisa stay dan nonton kamu? Karena di saat kamu jeder setiap hari, otomatis YouTube akan tetap merekomendasikan karena kamu konsisten dalam upload. Tapi di saat orang itu melihat thumbnailmu oke, misalnya ya, judulmu oke, ditonton sama orang, tapi ternyata isinya melempem, maka orang akan jerah. Di situ aja sekali ceteng dia nonton, aduh isinya nggak oke nih, misalnya kan kayak gitu. Aduh Mama Haruma, kalau kayak gitu aku mesti pikirin dulu dong. Ya kan, mesti pikirin dulu konten apa yang aku harus buat. Konten apa nih yang aku harus buat supaya nanti orang nggak jerah. Nah, YouTube juga nggak langsung merekomendasikan kita. Disitulah ada waktu kita untuk belajar. Kalau kamu kebanyakan mikir, maka kamu tidak akan pernah bisa belajar. Dan usahakan lakukan sesuatu itu memang passionmu. Oke, kenapa aku selalu ada yang protes? Kenapa sih Mam selalu mengibaratkannya adalah ibu-ibu lagi, channel masak lagi, daily vlog lagi? Yes, that's karena aku berangkat dari situ. Aku berangkat dari dunia ibu-ibu. Tujuan aku buat ini karena jarang banget yang namanya pemula sebelagu aku. Sombong amat. Sebelagu aku dalam artian maksudnya kok bisa masih pemula terus ngomong-ngomong tentang YouTube. Kamu aja masih seumur jagung gitu loh, ya kan? Karena aku merasa bahwasannya adalah justru karena masih jarang dan aku mempunyai satu pandangan yang menurut aku sesuatu yang bisa kalian kejar. Karena banyak banget selama ini orang itu salah menilai, nggak ngerti namanya CEO, cuma tahu CEO aja, kepanjangan aja mungkin nggak tahu. Udah tahu kepanjangan karena bahasa Inggris ya nggak eruh aku, ya kan gitu misalnya kan. Nah, makanya aku bilang bahwasannya jangan salah kaprah, jangan sampai kita tersesat, apalagi ngikut-ngikutin anjuran itu yang tonton bareng lah, ya kan, yang ini jangan. Kita pemula belum cocok untuk itu. Biarkan dirimu berproses hingga kamu mendapat penonton yang loyal, penonton yang memang benar-benar ingin menontonmu. Bukan dikondisikan untuk menontonmu. Boleh, namanya teman kayak aku, kadang-kadang teman segrup ya, karena aku support, aku tonton. Boleh, nggak masalah. Tapi mau seberapa lama kita bergantung sama yang seperti itu? Tapi jika kita mempunyai suatu konten yang memang orang sukai, maka kalian akan punya penonton yang loyal. Itu yang aku dapat, itu yang aku tahu. Dan kenapa sekali lagi aku mau berbagi ini di saat aku masih seumuran jagung channelnya. Aku baru mau masuk ke 1 bulan 2 minggu, tapi bisanya gitu loh ngomong kayak gini. Aku kemarin terakhir lihat di analistik bahwasannya jam tontonku kemarin kan aku share pernah di 240 ya.
Sekarang jam tontonku sudah 418 kalau nggak salah. Itu berarti kenapa kok aku bisa tahu ngeliatin terus? Iya, karena acuan aku adalah itu, pembelajaran aku untuk evaluasi ya di analistik itu. Jadi jangan pernah abaikan analistik. Dan kenapa aku buat itu sekarang? Kenapa seumur jagung aku masih buat? Karena aku ingin buktikan ke kalian bahwasannya yang aku jalani bisa juga kalian jalani. That's why kenapa aku bersama teman-temanku yang sudah aku kasih bukti 2 kemarin, yaitu Gina Okta Official bersama Ma Ekelin. Ma Ekelin itu kenapa kemarin kan ada juga yang tanya, Ma Ekelin kok dikit banget? Kan jam sebelumnya udah 50, kenapa sekarang cuma 60? Ya, karena dari beliaunya sendiri waktu dasarnya, waktu awalnya masih agak ragu. Nah, itu yang aku bilang proses. Jadi kita mau target itu karena sesuatu yang harus bisa dicapai. Nggak ada kata nggak bisa dicapai. Aku mau kasih bukan mimpi, tapi target sesuatu yang memang harus digapai, yang langsung dicapai. Seperti itu ya. Jadi kenapa lebih sedikit, nggak 2 kali lipat, karena memang kita ukur, karena Ma Ekelin itu kan baru 3 kali. Nah, setelah dari sini baru nanti akan dipertambah gitu deh ceritanya ya. Biar akhirnya setelah aku ngomong panjang lebar di Tokimi 3 dan sekian, sampai aku akhirnya bareng langsung sama teman-teman dan aku buktikan nih, Mam Gina Okta Official itu yang biasanya sebulan cuma 25 jam tonton, sekarang dia bisa dapatkan seminggu itu 35 jam tonton. Bisa kan? Padahal banyak orang yang bilang, aduh mungkin kayak channelku juga kan, channel lu mah abal-abal. Tapi mungkin ada yang lebih banyak, tapi pasti ada yang bilang, aduh kok gue lebih duluan, kok masih banyakan dia. Mungkin ada yang seperti juga, pasti ada. Jadi bukan aku aja yang bisa, aku ini orang biasa, bukan siapa-siapa bisa. Jadi kalian juga pasti bisa, itu pasti. Ya. Jadi awalnya adalah konten, kedua adalah konsisten, yang ketiga adalah network. Isi, konten, network. Jangan pernah abaikan itu. Dan stepnya tidak boleh diganti-ganti. Jangan ya udah, tapi boleh jalan berbarengan. Seperti isi dan upload secara konsisten itu bisa dibarengi. Kenapa? Aku bilang sambil belajar itu. Isi akan semakin berbobot saat kita sudah semakin banyak ilmunya dari pengalaman. Paham ya? Jadi yang mau baru mulai, yang udah tanya-tanya aku kemarin, yang udah tanya-tanya di komentar ataupun di DM, aku langsung jawab aja sekarang di sini ya. Sekalian aku rangkumin buat teman-teman yang nggak sempet nonton dari Talk With Me 3, aku sudah rangkum di sini. Ayo dimulai. Karena dimulai hari Senin kita sudah akan step programnya beda lagi. Ya, karena kita udah berjalan, udah mulai ada penonton, udah mulai dapat jam tonton, maka kita harus perkuat di mananya nih, harus pertajam di mananya nih, biar ini bisa konsisten hasilnya, nggak fluktuatif gitu, nggak naik turun gitu kan ya. Kita harus di mananya kita pertajam, itu dia. Di hari Senin aku akan mulai bahas program yang baru. Step, kalau sudah menjalani step yang pertama ini, menjalani program yang pertama ini, kita akan masuki ke program yang kedua. Oke, selesai sudah aku merangkum semuanya. Untuk yang baru gabung ataupun yang nggak sempet, ya aku udah rangkum. Jadi nggak ada alasan lagi, aduh mam aku nggak sempet apa. Aku udah rangkumin ya. Oke. Semoga apa yang aku berikan kali ini bisa menjadi informasi buat mam semua. Jika ada salah kata, aku mohon maaf, karena kan Mam Haruma kerjanya gitu ya, suka ini suka itu. Itu aku hanya menggambarkan biar kita sama-sama melek gitu matanya ya, tapi tidak ada bermaksud untuk menyakiti. Jadi maafkan jika ada salah-salah kata yang menyakiti. Then the most important is stay positive thinking, be strong, and enjoy our day. Bye-bye.